Salam sehat. Ya, kita lanjutkan episode anti-aging, anti penuaan diri. Kita semua memiliki pengalaman penyembuhan diri di tubuh, yaitu penyembuhan luka di kulit. Terjadi luka pada kulit, untuk penyembuhannya sangat sedikit obat yang bisa dipakai. Pada umumnya, obat luka untuk kulit adalah obat anti-infeksi, bukan obat menyembuhkan kulit. Dan sepertinya juga tidak dibutuhkan. Asalkan tidak terinfeksi, tubuh akan memperbaikinya. Kadang di luka ada memar merah atau gatal atau terjadi jaringan parut, yaitu proses penyembuhan luka. Itu dikarenakan adanya penyembuhan diri akibat tubuh memperbaiki diri. Jika tidak ada penyembuhan diri, maka darah akan terus mengalir dan tidak merasa sakit. Ke rumah sakit hanya bungkus luka, dibalut dan diberi obat anti-infeksi. Yang benar-benar menyembuhkan luka adalah penyembuhan dari tubuh itu sendiri, baik luka di permukaan kulit maupun luka di organ tubuh. Tubuh kita bisa melakukan penyembuhan diri. Frekuensi pemakaian tubuh lebih banyak digerakkan, lebih banyak dipakai daripada mobil. Setiap saat kita pakai tubuh melakukan berbagai aktivitas, tertawa juga, nangis juga, dan lain-lain. Coba pikir, andaikan tubuh adalah mobil dan kita, tanda petik, roh yang pakai, ya. Hidup kita sebagai manusia sangat panjang, karena manusia sebenarnya suatu produk yang panjang umur dibandingkan dengan barang-barang lain produksi manusia, seperti barang dalam rumah yang kita pakai setiap hari, setiap saat. Tidak ada yang awet lebih dari 50-60 tahun, kecuali rumah. Oleh karena itu, tubuh manusia perlu mempertahankan maintenance jangka panjang. Harus ada mekanisme untuk memperbaiki diri. Jika tidak ada, tidak mungkin bisa panjang umur. Karena setiap hari kita pergunakan tubuh ini untuk melakukan banyak aktivitas. Dan setiap saat banyak sel-sel bisa mati. Dan banyak tempat dalam tubuh bisa terjadi cedera. Begitu Anda marah, di situ terjadi cedera. Dan apalagi setiap hari kita salah makan makanan yang tidak sehat, di situ pasti terjadi cedera. Terjadi catch cold, bahasa dewanya Sohan, yaitu terjadi lembab di dalam tubuh. Bukan masuk angin. Kalau masuk angin, angin keluar, kita sudah pulih. Tetapi karena kedinginan, tubuh kita terjadi lembab. Contoh lain seperti rumah. Kalau rumah ada terjadi lembab, rumah itu pasti bisa rusak. Hawa dingin masuk ke dalam tubuh dan terjadi cedera. Ini penyebabnya. Kata-kata bendahara bahasa Indonesia sangat terbatas. Jadi saya terjemahkannya mungkin ada yang kekurangan, harap dimaklumi. Di dalam tubuh ada sistem, dan sistem ini sangat-sangat kuat.
sangat-sangat dahsyat. Pada umumnya, semua cedera tubuh dapat diperbaiki oleh tubuh. Hanya saja ilmu kedokteran tidak mau mengakui keberadaannya. Karena keberadaannya ada konflik masalah keuntungan dengan pebisnis perusahaan obat. Kalau setiap orang bergantung pada penyembuhan diri mengobati penyakit, model bisnis sistem medis sulit dioperasikan. Di dunia kedokteran tidak ada penyembuhan diri, hanya ada imun tubuh. Paling banyak penyembuhan diri dari tubuh. Kita tidak bisa merasakannya. Misalkan, perbaiki jantung. Sering terjadi pada pasien katup mitral, yaitu salah satu katup yang mengatur aliran darah melalui jantung. Ini sangat dahsyat. Hampir setiap saat tubuh memperbaiki jantung dan kita tidak mengetahuinya, tidak merasakannya, sama sekali tidak tahu. Kita juga tidak mengetahui penyembuhan diri dari tubuh di empedu. Hingga saat ia sakit, si empedunya sakit, baru mengetahuinya. Tapi sangat sedikit ada merasa sakit. Penyembuhan diri di lambung dan menghilangkan hawa dingin di paru-paru, kita juga tidak merasakannya. Jadi, penyembuhan diri pada tubuh sama sekali tidak bisa kita ketahui dan tidak bisa dirasakan. Tapi setiap hari ia melakukannya. Ayat Musa. Musa masa hidup kami, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Atau lagi, Yesaya 65:20. Di sana tidak akan ada lagi bayi yang hidup hanya beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai usia lanjutnya. Sebab orang yang mati pada usia 100 tahun masih akan dianggap muda, dan tidak mencapai usia 100 tahun akan dianggap kutuk. Itu di zamannya Musa ya. Sel dalam tubuh manusia setiap 2 hingga 3 tahun akan terjadi pembelahan sel. Dan itu akan terjadi sebanyak 40 hingga 60 kali. Artinya usia manusia bisa hidup 100 hingga 120 tahun. Asalkan kita rawat, jaga gaya hidup, jangan makan makanan yang tidak sehat, jangan makan makanan sampah. Dan dengan semakin bertambahnya usia, mesti ada asupan vitamin yang tepat, yang cocok buat kebutuhan tubuh. Bukan sembarangan makan minum vitamin yang sama sekali tidak dibutuhkan tubuh. Sampai di sini untuk episode anti-aging. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, agar tetap bisa mendapatkan link informasi ini yang benar dan akurat. Dan share agar teman-teman lain juga bisa mendapatkan link kesehatan ini. Terima kasih.